merusak kemampuan motorik penderitanya, tapi juga kemampuan bahasa hingga berkurangnya kemampuan memori otak serta daya ingat. Nah, gejala ini sering diabaikan oleh para penderita stroke. Padahal silent stroke ini juga bisa berbahaya bagi penderitanya. Iya, kenapa? Up in the air for me? Dad, are you okay? Gracie, call 911. Serangan stroke salah satunya diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Stroke hadir dengan gejala yang unik, seperti susah berbicara secara tiba-tiba, hingga kelemahan sebagian tubuh sampai kelumpuhan anggota gerak secara tiba-tiba. Ini perlu mendapatkan penanganan segera dalam periode waktu maksimal 3 hingga 4,5 jam. Dalam pertolongan stroke sumbatan, tindakan DSA trombolitik menjadi opsi utama untuk mendiagnosa sekaligus menghancurkan sumbatan di otak. Seperti halnya salah satu pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah di batang otak. Jangankan untuk beraktivitas, untuk berjalan aja, Pak Nanang harus dibopong oleh 3 orang. Ya kebayang. Yang sudah Kalau penyakit stroke kerap menyerang secara tiba-tiba. Nah, ternyata pagi hari menjadi salah satu waktu paling rentan untuk orang terserang stroke. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stroke menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia setelah penyakit jantung. Bersyukur di RSPAD ada alat pengerti yang sangat kuat mengalir masuk dan keluarnya kemudian bagaimana perfusinya, difusi, semua punya tujuan sendiri-sendiri. Kita melihat ada gangguan di aliran darah baliknya Bapak melakukan pemeriksaan refleks motorik pasca tindakan modifikasi DSA. Di sudut ruang rawat, sang istri dengan setia mendampingi suaminya yang terbaring lemas akibat serangan stroke berharap sebuah keajaiban segera datang. Perlahan namun pasti, fungsi motorik pasien mulai kembali setelah melewati masa-masa kritis akibat stroke. Air mata kesedihan itu kini berubah menjadi secercah harapan. Bagi sebuah keluarga, inovasi medis bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah mukjizat nyata yang mengembalikan senyuman dan hak mereka untuk kembali sehat. Penjelasan dari tim dokter mengenai keberhasilan metode modifikasi DSA ini membawa angin segar. Segala kekhawatiran yang sempat membayangi seketika sirna diganti oleh rasa syukur dan optimisme baru menjadi masa depan yang lebih sehat. Tiga tahun menghabiskan waktu di laboratorium untuk menyempurnakan modifikasi teknik DSA akhirnya membuahkan hasil. Data dari puluhan pasien menunjukkan tingkat keberhasilan yang luar biasa. Sebuah terobosan besar yang memicu ambisi untuk mengunci inovasi ini dalam sebuah perlindungan hak paten. Di balik penemuan sebuah inovasi, ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk merumuskan dan mendokumentasikan setiap langkah inventif ke dalam draft permohonan hukum. Langkah awal perlindungan hukum pun dimulai dengan membawa data klinis dan draft yang telah disusun rapi. Tim peneliti menyerahkan berkas permohonan paten mereka kepada pihak konsultan hukum. Sebuah momen penuh harap agar inovasi medis ini mendapatkan pengakuan penuh dari negara. Namun, kenyataan hukum tidak selalu sejalan dengan ambisi sebuah inovasi. Berdasarkan pasal regulasi yang berlaku, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan tidak dapat diberikan perlindungan paten
sebuah fakta pahit yang seketika meruntuhkan ekspektasi tim peneliti, membuktikan bahwa sebuah terobosan medis yang brilian pun harus tunduk pada batasan aturan yang kaku. Ketika satu pintu hukum tertutup, bukan berarti inovasi harus terhenti. Di tengah kebuntuan regulasi paten, konsultan hukum memberikan sebuah alternatif krusial. Jika metode pengobatannya tidak bisa dikunci, maka formula obat, alat medis pendukung, atau aspek teknis lainnya masih memiliki celah besar untuk dilindungi demi menyelamatkan hak kekayaan intelektual mereka. Melalui penelusuran literatur dan pemahaman regulasi yang mendalam, celah perlindungan itu akhirnya ditemukan. Sebuah kepastian hukum baru siap dirumuskan guna melindungi hak moral sekaligus hak ekonomi atas karya intelektual sang penemu. Kenyataan bahwa metode utama yang ia kembangkan tidak bisa mendapatkan hak paten seutuhnya menjadi pukulan berat. Di balik dinding ini, sang penemu kini harus bergelut dengan rasa kecewa, memikirkan bagaimana regulasi hukum dapat begitu kaku membatasi sebuah terobosan medis. Di sudut ruangan ini, sebuah refleksi mendalam dimulai. Dr. Banyu menyadari bahwa esensi utama dari sebuah penemuan medis bukanlah sekadar selembar sertifikat paten, melainkan bagaimana inovasi tersebut dapat diaplikasikan dan membawa kemaslahatan nyata bagi keselamatan jiwa banyak orang. Melalui pemaparan ide yang matang dan diskusi yang konstruktif, sebuah titik temu akhirnya berhasil dicapai. Strategi perlindungan hukum yang komprehensif ini tidak hanya mengamankan hak sang inovator, tetapi juga membuka jalan bagi pemanfaatan teknologi medis yang legal, aman, dan siap memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Melindungi sebuah invensi berarti menghargai masa depan umat manusia. Sebuah metode intervensi medis baru yang dirancang khusus untuk memberikan efisiensi dan keamanan maksimal bagi pasien. Setiap detail tindakan, presisi alat pendukung, hingga formula yang digunakan dalam proses pembedahan ini merupakan satu kesatuan invensi yang siap didaftarkan demi mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif. Setiap metode pengobatan yang lahir dari sebuah pemikiran mendalam selalu diawali dengan proses pengujian yang presisi. Dr. Banyu terus memastikan bahwa setiap langkah intervensi medis dan penggunaan alat penunjang yang ia kembangkan benar-benar siap memberikan dampak penyembuhan yang optimal bagi keselamatan pasiennya. Sebab bagi seorang klinisi, kesembuhan dan kenyamanan pasien adalah prioritas yang paling utama. Melalui pemeriksaan yang teliti dan mendalam, setiap gejala dianalisis demi merumuskan metode pengobatan yang paling tepat. Ketika sebuah gagasan besar berhasil mendapatkan jalan keluar yang tepat, optimisme pun kembali hadir. Langkah kaki ini tidak lagi terasa berat, melainkan penuh dengan keyakinan untuk menyongsong masa depan inovasi yang cerah. Setiap manusia memiliki harapan yang sama ketika berhadapan dengan penyakit. Harapan untuk sembuh. Di balik harapan itu terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang terus berkembang demi menyelamatkan nyawa manusia. Dalam dunia kedokteran, berbagai metode pengobatan lahir dari proses penelitian yang panjang. Setiap inovasi hadir sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi para tenaga medis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Salah satu inovasi yang pernah menjadi perhatian publik di Indonesia adalah metode modifikasi digital subtraction angiografi atau DSA yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Terawan Agus Putranto. Metode ini digunakan dalam penanganan pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah termasuk stroke. Kehadirannya memberikan harapan baru bagi banyak pasien yang mendapatkan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Bagi sebagian orang, metode tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan. Namun bagi sebagian lainnya,
Bagi sebagian orang, metode tersebut dipandang sebagai sebuah terobosan. Namun bagi sebagian lainnya, metode ini menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari sisi medis maupun hukum. Inovasi seringkali lahir dari keberanian untuk berpikir berbeda. Dengan memanfaatkan teknologi angiografi yang telah ada, dilakukan berbagai modifikasi dan pendekatan yang diyakini mampu membantu proses terapi pasien. Dalam perkembangannya, metode ini dikenal luas oleh masyarakat. Banyak pasien yang mengaku merasakan manfaat dari tindakan tersebut. Berbagai kisah kesembuhan kemudian menjadi perhatian publik dan media. Namun, dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap metode harus diuji secara objektif. Efektivitas, keamanan, dan validitas ilmiah menjadi unsur penting yang harus dibuktikan melalui penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan. Di balik sebuah inovasi, terdapat hasil pemikiran yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hasil pemikiran tersebut pada umumnya dapat memperoleh perlindungan melalui sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual lahir untuk memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi. Salah satu bentuk perlindungannya adalah paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada inventor atas suatu invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun, tidak semua hasil pemikiran dapat diberikan perlindungan paten. Undang-undang menetapkan batasan-batasan tertentu demi menjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di Indonesia, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pasal 4 Undang-Undang Paten mengatur berbagai hal yang tidak dapat diberikan paten. Salah satunya terdapat pada pasal 4 huruf D. Pasal tersebut menyatakan bahwa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia maupun hewan tidak dapat diberikan paten. Ketentuan ini lahir dari pertimbangan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses secara luas dan tidak boleh terhambat oleh hak eksklusif yang membatasi tindakan medis. Dengan kata lain, meskipun suatu pengobatan merupakan hasil inovasi yang bernilai, hukum paten Indonesia tidak memberikan perlindungan paten terhadap metode medis itu sendiri. Dalam konteks modifikasi DSA, muncul pertanyaan penting. Apakah metode tersebut dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, ataukah termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam pasal 4 huruf D Undang-Undang Paten? Jika metode tersebut merupakan suatu prosedur atau tindakan medis yang diterapkan langsung kepada pasien, maka metode tersebut termasuk kategori yang tidak dapat diberikan paten. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua inovasi di bidang kesehatan memperoleh perlindungan melalui mekanisme paten. Hukum berusaha menyeimbangkan antara penghargaan terhadap inovator dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Disinilah letak perdebatan yang menarik. Di satu sisi, terdapat hak atas inovasi. Sementara di sisi lain, terdapat hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kasus metode modifikasi DSA mengajarkan bahwa hubungan antara hukum dan kesehatan tidak selalu sederhana. Inovasi membutuhkan perlindungan, tetapi perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan kemanusiaan dan kepentingan publik. Pada akhirnya, tujuan utama ilmu kedokteran bukanlah sekedar menciptakan metode baru, melainkan melahirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Karena, di balik setiap inovasi, terdapat satu tujuan yang sama, memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup lebih baik. Dan pada akhirnya, setiap orang memiliki hak yang sama, hak untuk sembuh. I just had to let you know you're. She a happy baby, she